Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Karya seseorang biasanya merupakan kebanggaannya. Jika seorang mampu mengerjakan karya yang hebat, karya yang dahsyat, karya yang luar biasa, maka itu merupakan kebanggaannya bahwa saya mampu mengerjakan segala hal tersebut. Namun kebanggaan kita ketika kita menyadari bahwa keselamatan kita di dalam Kristus, bahwa dosa kita sudah ditebus, kita sudah dilepaskan dari segala kutuk dan belenggu dosa kita, maka kebanggaan kita adalah karya Tuhan yang telah dikerjakannya dalam hidup kita. Kalau kita menyadari karya Tuhan luar biasa, maka nggak ada alasan untuk kita menjadi sombong. Kenapa? Karena kita akhirnya menyadari, semua yang saya mampu adalah karena kasih Tuhan, karena kemuliaannya, karena kemurahannya, karena anugerahnya yang luar biasa. Tapi sebaliknya kita juga nggak akan pernah menjadi minder. Kenapa? Karena di tengah kekurangan kita menyadari ada karya Tuhan yang turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Berarti orang-orang yang menyadari adanya karya Tuhan yang luar biasa, dia menjadi orang-orang yang bersemangat, dia menjadi orang-orang yang makin cinta sama Tuhan, dia menjadi orang-orang yang selalu berusaha mengerjakan yang terbaik dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kalaupun dia menyadari bahwa dia terbatas, kalaupun dia menyadari rasanya dia gak mampu, rasanya dia gak sanggup, dia tahu karya Tuhan akan menolong dia, menyempurnakannya, dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang karya Tuhan. Karena akhirnya apapun yang kita sadari dalam kehidupan kita semata-mata hanya karena karya Tuhan dalam luar biasa. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita gak pernah bisa sombong untuk segala perkara. Karena kalau kita mampu, kita bisa, itu kan karena karya Tuhan di dalam hidup kita. Nah sementara kalaupun Tuhan izinkan kita melewati masalah, kalaupun Tuhan izinkan kita melewati pergumulan, karya Tuhan juga akan menyempurnakan segala sesuatu dalam kemuliaannya. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program tentang karya Tuhan ini, kita sama-sama sedang belajar dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya beri kesempatan buat setiap saudara untuk ambil Alkitab saudara, catatan, alat tulis saudara, sehingga saudara dapat mencatat hal-hal yang penting, sehingga akhirnya menjadi pendalaman iman tersendiri buat saudara, sehingga ketika pada saat saudara membutuhkan dan memerlukannya, firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan dan dorongan semangat baru buat kita. Haleluya. Dalam Mazmur pasal 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat bacaan ini kita bisa memperhatikan bagaimana Daud sebetulnya sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Daud ngomong sama dirinya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Saya percaya ini masa-masa yang sukar buat Daud, di mana mungkin dia merasa tertekan, dia merasa kecewa, dia mulai merasa seperti Tuhan kayaknya jauh meninggalkannya. Tapi di saat seperti
Seperti dia ngomong sama dirinya, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Dengan lain kata, jangan cuma ingat masalah, jangan cuma ingat persoalan. Kadangkala kita ada dalam satu keadaan di mana kita cuma pikirin masalah, pikirin persoalan dan tantangan-tantangan kehidupan yang begitu berat, sehingga akhirnya kita ada dalam satu keadaan di mana kita berpikir, di mana sih Tuhan yang katanya buat mujizat? Di mana sih Tuhan yang katanya sanggup lakukan segala perkara? Kenapa Tuhan gak buat apa-apa dalam hidup saya? Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, di saat seperti itu kita harus bilang sama diri kita sendiri, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya, jangan lupakan segala karyanya, jangan lupakan segala sesuatu yang telah dikerjakan dalam hidup kita, karena dia sungguh Allah yang dahsyat dan luar biasa. Nah, pertanyaan kita, apa sih yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita sehingga kita tetap harus memuji Tuhan dan mengingat segala luar biasa yang dia kerjakan buat kita? Yang pertama, coba lihat ayat yang pertama. Ayat yang kedua dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya hai yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Berarti yang pertama, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita? Apa karya Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, ia telah melakukan banyak kebaikan dalam hidup kita. Betul, hari-hari ini mungkin kau sedang menghadapi masalah. Betul, hari-hari ini mungkin doamu belum dijawab. Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, bukankah sudah banyak kebaikan yang Tuhan buat dalam hidup saudara? Betapa Tuhan membela saudara, betapa Tuhan memberi jalan keluar buat saudara, betapa Tuhan menguatkan saudara, betapa Tuhan menuntun saudara, betapa Tuhan memberi hikmat buat saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah dia Allah yang tidak pernah berubah? Kalau dulu dia tolong, kalau kemarin dia tolong, hari ini juga dia akan tolong saudara, dan tetap sampai selama-lamanya dia tolong. Hanya persoalannya, maukah kita tetap memuji Tuhan? Maukah kita bersekutu erat dengan Tuhan? Karena itu yang akan memberikan kemenangan yang luar biasa buat kita. Jadi mengapa kita harus nantiasa memuji Tuhan buat segala karyanya? Yang pertama, karena dia telah melakukan banyak kebaikan dalam hidup kita. Yang kedua, coba lihat ayat yang ketiga, dikatakan dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Berarti karya Tuhan yang kedua dalam hidup kita, bahwa ia telah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah dosa adalah sebuah persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh apapun dan siapapun? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, utang masih bisa dibayar, tetapi bicara tentang dosa, tidak ada yang bisa menyelesaikan. Agama bicara tentang dosa, tetapi ketika agama dipertanyakan pada satu pertanyaan, bagaimana masalah dosa diselesaikan, maka agama akan coba menjawab, berusahalah beribadah, mudah-mudahan dosamu akan diampuni. Tetapi kekristenan percaya bahwa oleh darah yang tertumpah, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berarti yang kedua, apa karya Tuhan yang luar biasa? Bahwa ia telah mengampuni kesalahan kita. Jadi ingat, yang pertama, ia telah melakukan banyak kebaikan dalam hidup kita. Yang kedua, ia telah mengampuni segala kesalahan kita. Yang ketiga, coba lihat ayat yang ketiga, bagian selanjutnya dikatakan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Berarti yang ketiga, apa karya Tuhan dalam hidup kita? Bahwa ia telah menyembuhkan segala penyakit kita. Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu yang percaya disembuhkan. Alkitab berkata, segala dosa kita ditimpakan kepadanya. Dia menanggung hukuman dosa kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita beroleh kesembuhan, kita beroleh mujizat, kita beroleh kemenangan. Berarti penyakit bukan akhir dari segala-galanya. Ketika engkau sedang terbaring sakit hari ini, kuatkan iman saudara dan berkata, aku tahu oleh bilur Kristus aku yang percaya disembuhkan. Karena itu Alkitab berkata dengan tegas, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Alkitab berkata, orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Berarti waktu kita imani dosa kita sudah diampuni, kita imani bahwa penyakit kita disembuhkan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Apa karya Tuhan dalam hidup kita? Ia telah melakukan banyak kebaikan dalam hidup kita. Yang kedua, ia telah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Yang ketiga, ia telah menyembuhkan segala penyakit kita. Yang keempat, coba lihat ayat yang keempat, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Oh, ini karya yang luar biasa. Kalau bukan karena Kristus menebus kita, kita seharusnya mendapat tempat di neraka. Kita adalah calon-calon neraka. Tetapi oleh darah yang tertumpah ditebus hidup kita, dibayar lunas. Alkitab berkata di atas kayu salib, Yesus berkata sudah selesai. Dia bayar semuanya lunas, supaya kita yang percaya kepadanya bebas dari neraka dan mendapatkan kepastian untuk berada di sorga, rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Yang
kelima. Coba lihat ayat yang keempat bagian selanjutnya dikatakan, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Berarti kebaikan Tuhan dalam hidup kita, karya Tuhan dalam hidup kita, bahwa Ia telah memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Apa artinya kasih setia dan rahmat? Artinya hal-hal yang sebetulnya gak pantas kita terima, tetapi karena kasihnya, karena kesetiaan, karena rahmatnya, karena anugerahnya, Dia mengerjakannya buat kita. Berarti hidup Kristen, kebanggaan kita adalah bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, bahwa Dia akan mengerjakan hal-hal bagi kita yang jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan, bahwa Dia akan mencukupi dan Dia akan memberi kepastian buat hidup kita. Oh haleluya, karya Tuhan dahsyat. Ia telah melakukan banyak kebaikan dalam hidup kita. Ia telah mengampuni kesalahan kita. Ia telah menyembuhkan segala penyakit kita. Ia menebus kita dari lubang kubur. Ia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Dan yang keenam, saya pelajari pada ayat yang kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Berarti yang keenam, saya pelajari pada ayat yang kelima dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Berarti yang keenam, apa karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita? Bahwa Ia selalu memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dunia ingin puas, tapi dunia tidak pernah mengenal rasa puas. Orang dalam dunia selalu kurang. Orang dalam dunia selalu merasa ingin lebih lagi, ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Sehingga tidak pernah ada kata cukup. Tidak pernah ada kata puas. Tapi orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia puas. Sehingga menghadapi tantangan pun dia tidak bersungut-sungut. Dia puas karena Yesus selalu menyertainya. Di tengah kekurangan pun dia penuh dengan syukur. Kenapa? Karena Kristus memuaskan dirinya. Kenapa orang lari dengan seks bebas? Kenapa orang lari dengan narkoba, ingin mencari kepuasan? Tetapi di dalam Kristus segala sesuatunya diberikan pasti oleh karena kasih setia dan rahmatnya. Berarti hari ini kembali saya mau ingatkan buat saudara, sudah saatnya kita tetap memuji-muji Tuhan karena karyanya sungguh agung, dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Kalau sedang nilainya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat. Mereka mungkin hari-hari ini lagi rasa kosong, lagi rasa lemah, lagi rasa putus asa, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Rumah tangga dipulihkan, orang-orang muda diberkati, usaha pekerjaan, ngalamin berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan Yesus selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.